Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu sesudah Rabu Abu 20 Februari 2021. Bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 58 ayat 9b sampai 14 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Gagasan pokok dari kedua bacaan liturgi hari ini masih tetap sama dengan gagasan pokok bacaan liturgi kemarin 19 Februari 2021, yakni masih berbicara seputar atau sekitar puasa. Hanya kedua bacaan liturgi pada hari ini memberikan penekanan yang khusus. Apa itu? Mari kita lihat. Kita tahu puasa yang dikehendaki oleh Allah adalah aksi berbela rasa, aksi konkret, melakukan amal kasih kepada semua orang, terutama kepada mereka yang menderita, mereka yang berkekurangan, mereka yang tergolong dalam kelompok orang-orang kecil, orang sederhana, orang yang membutuhkan pertolongan. Bacaan pertama hari ini berbicara secara khusus menghayati puasa sebagai perbuatan konkret amal kasih, yakni menyerahkan kepada orang lapar apa yang diinginkan sendiri. Artinya, kalau kita tahu apa saja yang kita inginkan untuk diri kita sendiri, itu yang harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu yang harus diserahkan kepada orang yang lapar, menurut bacaan pertama hari ini. Itu yang harus diberikan kepada mereka yang menderita. Biasanya kita selalu menginginkan apapun untuk diri kita, dan itu selalu yang terbaik, selalu yang terindah, selalu yang paling bermakna, yang paling bermutu. Aksi konkret puasa, yakni apa yang terbaik untuk hidup kita, apa yang terbaik menurut keinginan kita, itu yang harus diserahkan, yang harus diamalkan, yang harus diberikan kepada orang-orang lapar, kepada orang-orang miskin, kepada orang yang membutuhkannya, orang-orang yang menderita. Bahwa kita beramal kasih itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi apakah amal kasih kita? Apakah perbuatan-perbuatan yang kita tujukan untuk orang-orang miskin, orang-orang sederhana, orang-orang yang mengalami penderitaan selama ini, apakah itulah yang terbaik yang kita inginkan untuk diri kita, yang sudah kita berikan kepada mereka? Bukan tidak mungkin kita memberikan kepada mereka, tapi belum tentu yang kita berikan kepada mereka, orang yang membutuhkan, orang yang menderita, adalah yang terbaik menurut kita, atau tepatnya yang terbaik seperti yang biasa kita inginkan untuk diri kita sendiri. Bukan gampang loh kita memberikan kepada orang. Seringkali tidak seperti kalau kita membelikan untuk diri kita yang terbaik dan yang terindah. Biasanya sedikit agak di bawah standarnya. Kalau kita standarnya A, dan biasa kita berikan selalu standar A untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita harus beramal kasih, pada umumnya bukan standar A yang kita berikan,
kita berikan standar B atau C. Kita ditantang oleh bacaan yang pertama hari ini dalam melakukan amal kasih, dalam berpuasa seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Kita diminta untuk memberikan kepada orang sesuatu yang kita inginkan sendiri, yang biasa kita penuhi untuk kebutuhan kita sendiri. Dan itu pasti yang paling indah, yang paling berharga, yang paling menarik. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus dalam seluruh karyanya telah memberikan contoh kepada kita bagaimana beramal kasih. Bukankah kita tahu Yesus telah memberikan yang terindah dari dirinya untuk orang-orang kecil, untuk orang-orang yang menderita? Bukankah dia telah mati, menyerahkan nyawanya, hidupnya untuk keselamatan kita semua? Saya kira yang terindah untuk hidup kita adalah hidup kita sendiri. Diri kita sendiri. Itu sudah diserahkan oleh Yesus untuk keselamatan kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberi perhatian khusus kepada orang-orang yang disingkirkan, seperti pemungut cukai yang dianggap sebagai orang berdosa. Yesus memanggil Levi, pemungut cukai itu, untuk mengikuti dia. Bahkan dia makan bersama dengan pemungut-pemungut cukai di rumah Levi. Itu wujud perhatian dia mengangkat martabat orang-orang yang disingkirkan, orang-orang berdosa. Karena orang berdosa pun adalah manusia yang semartabat dengan orang-orang yang menganggap dirinya suci, kudus. Saudari dan saudara yang terkasih, kita terus ditantang selama masa Prapaskah ini untuk terus menghayati puasa yang dikehendaki oleh Allah, memberikan yang terbaik, yang terindah untuk orang-orang kecil dan sederhana yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.